Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salihin wa salihat, rahimani wa rahimakumullah. Di kali ini kita akan membacakan pertanyaan yang sampai kepada kami, yaitu zikir, bagaimana hukumnya berzikir menggunakan stiker. Sahabat salihin wa salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi a'ta'an ni'am jazilah wa qabila minasy syukri qalila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa lam yaj'al min jinsihi adilah wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asilah. Terima kasih kepada yang bertanya berkenaan dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 Allah katakan, Ya ayyuhallazina amanu dzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah sempurna keimanannya, perbanyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsiran, perbanyak di sini tidak terbatas. Kalaupun ada yang membatasinya berdasarkan dengan nas ya, atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah ada ketentuannya. Tapi pada hakikatnya berzikir itu tidak berbatas. Jadi sebanyak-banyak pun, berbilang atau tidak berbilang, tapi yang jelas zikran katsiran itu maknanya memperbanyak zikir kepada Allah tidak terbatas. Kalaupun ada angka, ada 33, ada 100, ada 4.000, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Safiyah binti Huyai, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau berzikir dengan menghitung nuat biji kurma sebanyak 4.000. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya ada zikir yang lebih dari ini lagi. Maka Safiyah binti Huyai meminta kepada Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan, katakan subhanallah wa bihamdih adada khalaqa min kulli syai'. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah sebanyak bilangan makhluk yang diciptakannya. Ini menunjukkan satu sisi bahwa berzikir tidak ada batasnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pertanyaan berzikir menggunakan stiker. Ya, maksud di sini adalah kalau ada, karena zikir itu pada hakikatnya adalah setiap ketaatan yang mengantarkan kita ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, maka itu zikir. Keadaan, perkataan, perbuatan itu adalah zikir. Terutama zikir di sini adalah kita melafazkan ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat hati kita tentram dan nyaman. Maka itu disebut dengan zikir qauli. Nah, mengenai zikir ini pada hakikatnya ada dengan cara kita melafazkan, kemudian zikir dengan hati, kemudian sekaligus ya, hati dan melafazkan.
Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau menegaskan bahwasanya al-murad bidzikir, kata beliau, yang dimaksud dengan zikir itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita. Wa yatadabbaru ma yadhkur, dan ia mentadabburi, memahami apa yang dizikirkannya. Wa yata'akkalu ma'nah, dan berupaya meresapi, mengakali maknanya. Itu yang dimaksud dengan zikir di sini. Maka beliau menambahkan, innal azkara, sesungguhnya zikir-zikir, baik zikir itu yang wajib seperti di salat, dalam salat, awil mustahabbah, atau zikir-zikir yang dianjurkan itu, maka itu dianggap dengan zikir yang benar dan termasuk zikir yang baik dan afdal gitu tentunya adalah an yutalaffaz, bahwa itu diucapkan, dilafazkan, hatta yusmi'a nafsahu iza kana sahihus sam', sampai ia mendengar apa yang diucapkannya itu, kalau pendengarannya itu baik. Nah, inilah cara berzikir itu. Jadi setidaknya kita berzikir itu adalah kita mengucapkannya, meresapinya. Nah, mengucapkan di sini melafazkannya sehingga diri kita terdengar, kita mendengarnya gitu, yang kita ucapkan. Dan meresapi maknanya, kemudian sampai kita merasa nyaman dengan itu. Maka inilah zikir yang paling baik caranya. Nah, para ulama itu sepakat ketika kita berzikir itu, upayakan kita itu memang melamakannya, memanjangkan gitu ya. Seperti kita membaca La ilaha illallah. Tentu kalau kita panjangkan, kita lamakan, kita bisa akan meresapinya, mentadabburinya. Berbeda tentunya kalau kita berzikir itu cepat-cepat. Ya, sehingga walaupun kita melafazkan, tapi kita tidak terasa ada kesan gitu ya, rasa nyaman. Maka para ulama sepakat, seperti yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bahwasanya az-zakir yamuddu, mereka orang yang berzikir itu melamakan, memanjangkan. Nah, apakah kita menggunakan stiker itu termasuk zikir atau tidak? Pada hakikatnya, ya, karena kita, apalagi zaman sekarang, zaman modern ya, ada namanya ready stock zikir gitu. Jadi stok zikir itu sudah banyak di HP kita tersimpan, apalagi berbentuk stiker. Kalau ada bencana, ini stikernya. Kalau ada orang yang meninggal, kita kirim stikernya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, warhamha wa'afiha. Begitu ya, ada zikirnya. Kalau ada yang sakit, ada zikirnya ini doanya. Kalau ada yang anak lahir, nah ini doanya. Begitu, sudah ada stikernya itu. Sudah tersimpan di HP memori kita. Tinggal kirim kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau kita di grup, ya kita kirim, kita merasa puas karena bisa saja orang yang kita kirim tersebut doa-doa itu merasa lega, oh ini kawan peduli dengan saya segala macam. Nah, namun sangat disayangkan ketika itu semua tidak kita baca, kita tadabburi. Selayaknya, ya, kalau yang zikir yang sebenar itu adalah hudurul qalbi, hati kita hadir, wa yatalaffaz, kita ucapkan, kemudian kita apa? Ya tadabbaru, kita tadabburi dan kita resapi maknanya. Nah, ini yang benar sebenarnya. Nah, tentu kesannya orang yang langsung mengirim stiker gitu ya, langsung saja, tanpa dibaca, tanpa dipahami, tanpa ditadaburi, akan berbeda tentunya dengan orang yang membaca terlebih dahulu,
ada kemudian mentadaburinya, meresapinya, sehingga bermakna terkesan. Dan apalagi kalau ditulis sendiri itu ya, kita tulis sendiri, kemudian kita sudah otomatis kalau kita tulis ya kita membaca, mengeja, kemudian mentadaburi begitu, baru kita kirim. Nah ini tentu lebih baik lagi seperti ini. Namun apakah itu salah? Ya sebenarnya tidak ada istilah salah, karena memang kalimat-kalimat baik itu ya bagus saja kita sampaikan, ya kita kirim, apalagi langsung dibaca oleh orang yang kita kirim. Namun bagi yang mengirim, bagi yang pakai stiker ini, alangkah lebih baiknya kita itu ya kita tulis ya, kita baca terlebih dahulu, kemudian baru kita kirim. Itu dari segi hemat kota, hemat juga bagi yang mendownload stiker tersebut akan lebih baik tentunya, kotanya jadi ringan, tidak memenuhi HP. Itu salah satu hikmah. Namun tentu kalau ini kalimat baik ya, kalimatun thayyibah yang pada hakikatnya tentu baik. Namun mana yang lebih utama ya tentu alangkah baiknya kita ya baca terlebih dahulu, kemudian kita resapi maknanya, kita tadabburinya. Dan kita mengambil faedah dari ini semua. Kita berzikir itu, kita berdoa, kita mengirim doa atau menyampaikan doa kepada saudara-saudara kita adalah bahwasanya napas kita ini, kehidupan kita ini jangan lepas ya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul a'mal afdalu indallah, apa amal yang paling dicintai, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah katakan antamuta, engkau wafat dalam keadaan walisanuka ratbun bizikrillah, lisanmu basah. Basah di sini artinya ya tidak kering, karena kalau kering nanti akibatnya kita akan merasa tidak nyaman, kan tidak subur. Kalau yang namanya kering tidak subur. Nah, untuk menyuburkan ya ruh kita ini adalah dengan membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah dan doa-doa yang dianjurkan atau doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah di situ. Nah, keadaan kita berzikir memang ada cara-cara agar kita bisa mentadaburi, meresapi. Dalam sebuah hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah meridainya, ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, ayyu aqrabut turuq ilallah wa ashaluha indan nas, apa jalan yang paling cepat, dekat kepada Allah dan mudah dilakukan oleh manusia? Maka Rasulullah SAW katakan, yaitu alaika bimudawamati zikrillah, hendaklah kamu senantiasa konsisten, kontinuitas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, an-nasu yazkurunallah, tapi itu semua dilakukan oleh manusia. Artinya manusia melakukan, orang-orang melakukan zikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai-sampai orang tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib cara berzikir. Maka kata Rasulullah, ghammid ainaik faqul la ilaha illallah. Pejamkan matamu, kemudian katakan la ilaha illallah. Nah, ini adalah cara berzikir. Jadi di antaranya kita
Dianjurkan kalau kita ingin bisa mentadaburi itu, zikir kita itu dengan memejamkan mata. Maka sebagian di antara kita untuk bisa wasil ya, sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berzikir memejamkan mata. Dan memejamkan mata itu bukan budaya, tradisi orang yang bukan Islam atau orang-orang Buddha ya. Itu mungkin sama gayanya, cuma kita kan ya bagian dari kita yang kita lakukan, dan itu bukan minal budhiyin, bukan adalah kebiasaan orang Buddha. Ya terserah mereka, kalau mereka seperti kita ya kita persinya seperti ini. Kita zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya bermacam-macam cara, di antaranya itu tadi memejamkan mata. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit, itu juga Rasulullah mengajarkan di antara cara kita berzikir itu, irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian, wa qulu, katakan la ilaha illallah. Itu juga cara talqin zikir. Jadi macam-macam cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mentadaburi, memaknai apa yang kita zikirkan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua apa yang kami sampaikan. Maka jangan sampai kita melengahkan diri untuk tidak berzikir. Karena zikir ini nggak ada rukhsah, keringanan. Kalau amalan yang lain ada keringanan. Allah kasihkan fardu kepada kita, tapi ada keringanan kalau kita dalam keadaan sakit. Tapi yang namanya zikir nggak ada istilah keringanan. Susah, senang, kita harus zikir. Di atas kendaraan, dalam mobil, dalam sedang berjalan, kita harus zikir. Dan kita jangan sampai kering lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menentukan nanti kelaknya orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang besar dan ampunan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 35 itu, adz-dzakirinallah wadz-dzakirat. Caranya orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar itu adalah orang yang mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis sahih dikatakan, sabaqal mufarridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mufarridun. Siapa orang mufarridun? Itu adalah adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang senantiasa mereka itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu juga termasuk, apalagi kita resapi, kita tadaburi, itu termasuk mengokohkan hati kita dan kita tidak gentar dengan musuh. Dalam surah Al-Anfal ayat 45 Allah katakan, wa iza ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuhmu, fathbutu, teguhkan hatimu, wadzukurullaha katsiran, dan ingatlah sebanyak-banyaknya Allah. Artinya itu akan membuat hati kita tentram dan sehingga tidak gentar untuk menghadapi musuh. Itu salah satu faedah kita berzikir. Semoga dengan ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf dalam penyampaian di pertanyaan kali ini. Semoga berkenan, semoga dipahami. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.